Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur mari kita panjatkan bersama kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai kesempatan kali ini kita sekalian masih diberi umur yang panjang, masih diberi kesehatan sehingga kita dapat menjalankan salah satu perintah agama yaitu menuntut ilmu, bahwa kita harus ingatkan diri kita berkali-kali bahwa salah satu yang menjadikan manusia itu diangkat derajatnya adalah dari segi ilmu, bahwa Allah telah menjanjikan akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, baik di dunia maupun di akhirat, sehingga takdir kita bisa menjadi seorang pembelajar, orang yang masih mau belajar serta membagikan ilmu. Itu adalah takdir yang patut kita syukuri. Di samping kita juga harus bersyukur atas nikmat, atas rahmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala, atas takdir yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa kita ditakdir menjadi seorang muslim, kita menjadi ditakdir sebagai seorang mukmin, kita ditakdir menjadi umat Nabi Muhammad SAW, di mana tidak ada kenikmatan yang lebih besar dari itu. Ya, dan tugas kita selanjutnya adalah memastikan bahwa kita berusaha menjaga takdir itu supaya bisa benar-benar istiqomah sampai kemudian akhir hayat kita nanti, ya. Karena semua yang ada di dunia ini, semua yang kita miliki di dunia ini pada akhirnya akan hilang, akan tetapi keimanan dan keislaman itu tidak akan hilang, ya. Jadi apapun yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, ketika didasari dengan keimanan, didasari dengan Islam, maka insya Allah itu akan menjadi sesuatu yang kekal, nah, tidak hanya di dunia tapi nanti di akhirat juga. Jadi itu ya. Jadi kita niati saja, kita belajar dalam rangka menjadikan salah satu perantara supaya kita tetap bisa ngugemi, bisa tetap meyakini tentang kebenaran Islam, tentang keindahan Islam, ya. Nah, ketika kita sudah paham, maka tugas kita selanjutnya adalah menyampaikan. Karena sesuatu yang sudah disimpan, ilmu yang kalau sudah dimiliki, itu kalau kemudian tidak disampaikan, itu kemudian nanti ada potensi untuk hilang. Saya kira semua mahasiswa sudah memahami bahwa ketika masuk semester 2 itu materi semester 1 hilang. Masuk semester 3, materi semester 1 2 lupa. Seterusnya sampai semester 8 nanti, itu nanti kalau ditanya semester 1 dapat apa saja, itu ada potensi kemudian hilang. Bukan hilang, apa? Lupa. Ya. Nah, kenapa kok bisa? Ya karena salah satunya ya tidak disampaikan itu tadi. Minimal disampaikan. Syukur-syukur kemudian diamalkan. Kenapa para mahasiswa itu tidak pernah lupa materi tentang sholat? Ya karena setiap hari diulang terus. Ya. Jadi sebenarnya melupakan sesuatu itu ya karena memang tidak pernah dipakai atau minimal tidak pernah disampaikan. Ya, maka niatkan saja ketika nanti kalian menjadi seorang guru, itu juga sampaikan ilmu yang dimiliki dalam rangka setidaknya menjaga yang pernah dimiliki. Itu harus diusahakan. Tidak bisa takdir pak, itu nanti kalau lupa ya lupa, ya bisa begitu ya. Jadi takdir tawakal itu konsepnya berlaku ketika kita sudah berusaha, ya. Kita sudah berusaha hati-hati kemudian ternyata masih kecelakaan misalnya, itu berarti takdir. Kita sudah pakai helm, sudah semuanya safety, motor setiap di servis berkala, itu kan sudah dalam rangka berusaha. Tapi pada akhirnya ada insiden, nah itu berarti sudah tidak bisa kalau kemudian mas kenapa tidak pakai helm, yes, kalau takdir mati ya mati pak, tidak bisa begitu ya. Takdir itu harus dijemput dalam konteks kita harus berusaha dulu. Maka dalam konteks belajar itu juga demikian. Ditakdir lali ya lali pak, tidak begitu. Maka salah satu usahanya adalah dengan cara menyampaikan. Oke, tema kita hari ini adalah pesantren sebagai role model pendidikan Islam. Nah, memang ini temanya sedikit, judulnya saja sebenarnya kita tidak tepat dengan strategi pembelajaran PAI. Tapi ini nanti di akhir akan saya sampaikan, sepanjang materi ini akan saya jelaskan kenapa saya mengangkat tema pesantren sebagai role model pendidikan Islam. Ya, nanti akan. Jadi jangan menjudge dari awal cover list judulnya saja kemudian dikritisi, jangan, dilihat dulu dalamnya nanti.
Oke, tantangan pendidikan sekarang. Ya, ini disepakati atau tidak, disadari atau tidak, memang sebenarnya tidak hanya tiga masalah ini ya, tidak hanya dengan ini, tapi memang secara garis besar itu kemudian masalah atau tantangan pendidikan sekarang itu adalah dekadensi moral. Kita tahu bahwa tingkat apa kelulusan, tingkat pencapaian apa namanya ya, eh, angka angka apa angka sekolah, jumlah dari apa masyarakat yang sekolah itu semakin dari tahun ke tahun itu mengalami peningkatan. Artinya sekarang sudah jarang ada orang kok tidak sekolah ini ya. Meskipun kemudian bisa dipetakan mana sekolah yang unggulan atau tidak ya, itu masalah kualitas sebenarnya. Tapi secara garis besar di Indonesia sudah sangat minim orang yang kemudian putus sekolah atau tidak bersekolah. Ya meskipun ada. Tapi apakah itu kemudian berbanding lurus dengan peningkatan moral? Artinya begini, apakah semakin banyak orang berpendidikan formal, itu apakah kemudian kurva moralitasnya semakin tinggi? Faktanya ternyata tidak, ya. Jadi di media-media bisa kita simak kasus-kasus yang terjadi di usia sekolah, yang itu sebenarnya berbicara tentang moralitas. Ya, mau diakui atau tidak, memang secara prestasi akademik bisa saja kita mengunggulkan, ya, tapi dari segi moral mungkin kita akan menemukan betapa generasi sekarang dalam hal etika semisal sopan santun itu jauh berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya, ya. Bagaimana hormat seorang siswa ke seorang guru, bagaimana kemudian menghormati orang tua, bagaimana kemudian orang tua menghormati guru, itu juga sebenarnya terkait. Jadi konsep dasarnya adalah apa yang dilakukan anak itu pada dasarnya cerminan dari apa yang dilakukan oleh orang tua. Secara garis besar, ya, saya tidak mengatakan pengecualian. Secara garis besar, yang wong tua ini ngomong kulino rak sopan sama orang tua ya bisa jadi nanti anaknya menjadi orang yang tidak sopan. Kaidah umumnya begitu, ya. Dekadensi moral, demokratisasi, semuanya sebuah demokrasi, sesuai dengan apa keinginan bahasanya apa terbuka. Nah, begitu. Tapi apakah kemudian keterbukaan ini baik untuk pendidikan? Sebenarnya ya perlu dikaji juga. Ya, ketika demokrasi, demokratisasi ini kemudian diterapkan di pendidikan, nah, bisa jadi kemudian menghilangkan peran-peran yang sentral di dalam dunia pendidikan. Bagaimana kemudian seorang guru sekarang itu tidak punya kuasa penuh terhadap siswa. Artinya guru sekarang khawatir siswa ada nakal sedikit tidak mau mengerjakan tugas, dikerasi, dihukum, nanti orang tuanya tidak terima lapor. Sepertinya ini penegakan hukum, tapi sebenarnya ya gimana ya, anaknya salah diberi sanksi guru, orang tuanya tidak terima, kemudian itu kan sudah banyak ya. Itu tantangan pendidikan sekarang, makanya sekolah itu ya berat. Wala guru itu juga di satu sisi ada beban, ya caranya anak ini kemudian memiliki moral yang baik, tapi di satu sisi ada potensi ketika kemudian siswa ini disanksi itu nanti ada gitu ya. Kemudian kemajuan teknologi, kita tahu bahwa kemajuan teknologi sekarang melebihi kemajuan apa kemajuan manusianya itu sendiri, ya. Kenapa saya katakan demikian? Kita tahu bahwa gadget itu bisa mengalahkan intelijensi manusia, ya. Jadi teknologi, perkembangan teknologi itu mengalahkan perkembangan dari, ya memang teknologi itu yang membuat adalah manusia, tapi pada akhirnya secara kapasitas, secara fitur, secara kemampuan, teknologi mengalahkan manusia jauh, meskipun teknologi yang membuat manusia. Nah, ini kan menarik ya. Sehingga menungso tapi teknologi bisa mengalahkan manusia. Ya, nah ini juga kemajuan teknologi. Bagaimana teknologi itu di satu sisi, jadi dia pisau bermata dua. Di satu sisi membawa kebaikan untuk pendidikan, artinya semua akses pendidikan itu sangat mudah, sumber belajar itu sangat banyak, tapi di satu sisi dia juga membawa ancaman. Sekali lagi, kita sudah banyak menemukan di media-media bagaimana kecanduannya siswa terhadap gadget, terhadap gawai, terhadap dunia maya, yang kemudian merampas aspek sosial. Padahal pendidikan itu juga ada aspek sosialnya. Nah, itu juga menjadi tantangan dari dunia pendidikan.
Masalahnya ini ya, kalau ini khusus di Indonesia memang rendahnya layanan pendidikan di Indonesia, rendahnya mutu pendidikan di Indonesia, rendahnya pendidikan tinggi di Indonesia, rendahnya kemampuan literasi anak-anak di Indonesia. Memang secara data kita bisa membanggakan tentang data yang banyak, bagaimana kemudian indeks kepuasan siswa, itu semua bisa tapi mau tidak mau kita harus akui bahwa mutu dari segi mutu pendidikan, kemudian literasi, jadi termasuk layanan, kita lihat bahwa bagaimana sangat berbedanya layanan di sekolah dengan layanan di perbankan. Kita tahu ya, di perbankan itu kan kita baru datang saja sudah disambut dengan senyuman. Tapi kalau di sekolah enggak, ya sekolah kecuali kalau sekolah unggulan. Sekolah unggulan pun itu kemudian eh, secara biaya juga lebih tinggi, ya. Jadi nilai dari layanan yang bagus itu adalah nilai materi yang tinggi. Biasanya begitu. Tapi kalau di bank kan enggak. Semua nasabah baik yang rekeningnya sedikit atau yang banyak, saldonya itu kemudian tetap dilayani sesuai dengan di pendidikan. Apalagi kemudian sekolah-sekolah yang memang dalam tanda kutip terpinggirkan, sekolah yang hanya menerima siswa-siswa yang tidak diterima di sekolah-sekolah unggulan, kemudian nah, itu juga menjadi masalah kita di pendidikan sekarang. Nah, kemudian untuk mengatasi beberapa masalah tadi itu kemudian ada alternatif yang memang ditawarkan. Salah satunya meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Jadi ada indikasi bahwa merosotnya moral, tidak punya kapasitas yang bagus bagi seorang siswa, itu disebabkan karena kualitas tenaga pendidik. Kemudian ada workshop, ada pelatihan, sekolah pendidikan profesi guru dan seterusnya. Itu sebagai salah satu ikhtiar mengatasi problem tadi, meningkatkan efisiensi proses belajar. Ini bisa dilakukan dalam banyak hal. Adanya kemudian bimbel, kemudian ada les dan seterusnya. Itu dalam rangka itu. Sekali lagi ini sebagai alternatif. Ditambah penambah penyediaan dana pendidikan. Kita tahu sekarang sudah lama digelontorkan BOS, kemudian bantuan-bantuan yang sifatnya memang untuk mendukung sarana prasarana di sekolah, yang itu tujuannya untuk mengefisienkan PPN. Tapi apakah kemudian ini setelah ini lama berjalan, apakah sudah kelihatan dampak positif yang signifikan? Nah, itu mungkin kita bisa perlu lakukan kajian lebih dalam. Tapi yang pasti alternatif ini masih perlu dicarikan alternatif lain. Karena masalah kita jadi tidak hanya masalah tentang yang di sekolah, tapi moral tadi. Moral itu berbicara sesuatu yang tidak hanya ada di sekolah. Kalau kita meningkatkan kualitas tenaga pendidik, ini bicaranya sekolah karena guru. Meningkatkan efisiensi proses belajar di sekolah, PBM. Menambah penyediaan dana pendidikan, ini juga terkait pelaksanaan siswa. Tapi apakah pendidikan itu hanya di sekolah? Tidak. Tadi ada masalah yang prinsip, yaitu dekadensi moral, di mana moral itu tidak hanya dipotret dari segi sekolah saja. Penting nih sekolah apa pak? Ning jopo bukan urusan sekolah, tidak bisa begitu. Apa kita mau begitu? Pak, penting moral di sekolah bagus, urusan di luar sekolah itu bukan urusan sekolah. Apakah pendidikan seperti itu? Tidak juga. Maka sebenarnya alternatif ini tuh masih bicara tentang pendidikan dalam lingkup sekolah saja, ya. Nah, lantas bagaimana dengan pendidikan Islam? Apakah pendidikan Islam ini bisa menjadi alternatif tambahan di tengah masalah pendidikan yang banyak tadi, di tengah tantangan pendidikan yang sudah saya sampaikan di awal tadi? Oke, perlu disadari sebelum menjawab tentang itu, tentang peran pendidikan agama, pendidikan Islam. Manusia adalah sasaran dalam pendidikan. Kita tahu bahwa manusia itu unik, ya. Pendidikan itu melibatkan manusia, tapi berbeda peran. Jadi pendidikan itu bukan manusia untuk kambing, itu enggak. Ya manusia untuk manusia. Karena manusia itu ketika lahir tidak sama seperti hewan. Ya, kalau kita tahu hewan itu begitulah dilahirkan, menetas, itu dia langsung bisa mandiri. Manusia itu enggak. Begitu lahir dia nol. Nol dalam arti enggak tahu apa-apa, belum bisa apa-apa, misalnya menangis dan seterusnya.
Maka proses pendidikan itu adalah dalam rangka menjadikan manusia yang dari nol ini kemudian memiliki ilmu. Makanya sebenarnya pendidikan itu dari lahir. Kalau pendidikan kita katakan dari SD misalnya, terus ketika lahir sampai SD itu dinamakan apa? Apakah ketika ibu mengajari tentang A, mengajari tentang mengucapkan bapak, ibu, itu apakah bukan pendidikan? Jadi ingat ya, pendidikan itu memang sesuai dalam, apalagi dalam konteks konsep agama Islam kan, pendidikan itu dari lahir sampai mati. Kenapa? Karena tadi manusia itu lahir dalam kondisi nol. Begitu kemudian diajari. Makanya manusia itu sebagai subjek pendidikan, kemudian manusia sebagai objek pendidikan. Artinya yang mendidik dan yang dididik itu adalah manusia. Ya, yang tidak tahu dikasih tahu yang tahu. Anak kecil dididik yang dewasa. Tapi tidak menutup kemungkinan orang yang punya usia lebih muda itu mendidik yang sudah tua. Makanya dalam konteks ini manusia itu fleksibel sekali. Di satu waktu saya bisa menjadi seorang pendidik, tapi di waktu yang maksud saya begini, hari ini saya bisa menjadi seorang pendidik, tapi siang nanti saya bisa menjadi seorang peserta didik. Saya habis ngajar, kemudian saya ikut kajian di masjid, ya. Jadi posisi saya di sekolah, di kampus itu sebagai pendidik. Tapi begitu saya masuk ke masyarakat, saya menjadi seorang peserta didik. Nah, menarik manusia itu. Tapi yang pasti ingat, pendidikan itu hanya untuk manusia, ya. Nah, kalau itu Pak, pendidikan untuk hiu atau lumba-lumba, maaf, dilatih, itu bukan pendidikan, itu melatih, ya. Karena proses pendidikan itu beda dengan melatih. Nah, kemudian hakikat manusia dalam Islam. Nah, perlu diingat juga bahwa pendidikan itu mengajarkan, membentuk manusia. Nah, bagaimana bentuk manusia yang diinginkan di dalam Islam itu kemudian harus disesuaikan dengan bagaimana pandangan Islam terhadap manusia itu sendiri. Ya, jadi Islam memandang manusia itu seperti apa? Sehingga nanti tujuan pendidikan di dalam Islam itu juga mengarahkan ke sana. Oh ini Pak, hakikat manusia itu ini. Maka semuanya harus kita, ya seperti itulah. Kalau kita punya visi, ya, dan lembaga pendidikan ada visi. Visi itu dia menjadi patokan, patokan semua kegiatan itu patokannya ke sana. Nah, pendidikan di dalam Islam itu harus melihat hakikat manusia terlebih dahulu. Dan kemudian dari hakikat ini dijadikan role model atau kemudian tujuan. Nah, kita tahu bahwa dalam Islam manusia itu dipandang memiliki dua dimensi. Manusia sebagai Abdullah dan manusia sebagai Khalifatullah fil ardh, pengganti Allah di bumi, dan yang satu adalah hamba. Ini menarik, manusia di dalam saat yang sama memiliki dua status, yang satu statusnya hamba, yang statusnya pemimpin. Nah, artinya seharusnya pendidikan itu mengarahkan manusia menjadi manusia sebagai Abdullah yang baik dan manusia sebagai Khalifatullah fil ardh yang baik. Nah, ini ada soleh individual, soleh sosial. Memang ini bukan istilah saya yang menyampaikan, tapi untuk memudahkannya begitu. Soleh individu itu terkait ini tadi, manusia sebagai Abdullah, ya, hubungan manusia dengan manusia, dengan Allah itu harus baik. Jadi pendidikan di dalam Islam itu harus mengarahkan manusia untuk menjadi manusia yang memiliki hubungan baik dengan Allah, ya. Kemudian soleh sosial. Soleh sosial ini hubungannya dengan khalifatullah fil ard. Karena khalifatullah fil ard ini adalah hubungan antara manusia dengan manusia atau manusia dengan lingkungan. Karena di sini ardi, bukan khalifatullah fil ardi linnas. Fil ardi ini adalah umum, dalam arti semua yang ada di bumi itu adalah dalam tanda kutip pimpinannya adalah manusia. Itulah kenapa baik atau tidaknya bumi ini itu tergantung manusianya, ya. Nah, jadi ingat, pendidikan itu tidak hanya menyasar pada kebaikan atau membentuk pribadi yang memiliki hubungan baik dengan Allah, tapi juga pribadi yang memiliki hubungan baik dengan manusia dan lingkungan. Itulah kenapa kemudian disebut dalam tujuan pendidikan Islam itu dikatakan sebagai manusia yang sempurna. Sempurna di sini adalah manusia yang bisa menjalankan dua tugas tadi. Dimensi dua ini ada tugas, ya.
Jadi pendidikan Islam itu harus menjadikan manusia itu sempurna dalam hal dia hubungan dengan manusia baik, hubungan dengan lingkungan baik, tapi juga tetap menjadikan hubungan manusia tersebut, siswa tersebut juga pada akhirnya memiliki hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi semuanya harus diarahkan ke situ. Dan ini tidak dibatasi hanya untuk pendidikan agama Islam, tidak hanya untuk fikih tok. Semuanya, matematika, fisika, itu biaya caranya selain menyentuh tentang sosial, menyentuh tentang dunia kemanusiaan, itu juga harus dunia ketuhanan dalam arti ini tadi selain ini hidup. Nah ini, jadi ada sedikit tipe ya. Pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Jadi pesantren ini menjadi salah satu tawaran untuk kemudian dilirik lagi. Memang kita tahu bahwa dunia pendidikan di Indonesia yang paling yang paling lama itu ya salah satunya pesantren. Ya. Tapi yang pasti pesantren itu pada akhirnya menjadi ini tadi, memahami, mendalami, dan menghayati dan mengamalkan ajaran Islam ya dalam pedoman perilaku sehari-hari. Artinya pesantren itu juga masih membidik dua hal ini tadi. Ya, kita tahu bahwa pesantren tidak hanya membentuk santrinya itu untuk pinter dari dalam hal hubungan dengan Allah, tapi juga hubungan dengan manusia dan lingkungan. Ada yang mengkritik Pak, tapi kalau di pesantren itu kan kesannya kumuh. Iya, itu kalau yang pesantren, tapi tidak semua pesantren kemudian kumuh. Dan itu juga ada sebenarnya ada penanaman tentang bagaimana kemudian bisa beradaptasi. Ya, jadi bukan kok kemudian pesantren mengajarkan kekumuhan, itu enggak, tapi lebih kepada malah itu membentuk mental untuk suka pada yang kumuh Pak. Enggak, artinya bisa beradaptasi. Kita tahu bahwa pesantren itu tidak hanya terdiri dari orang yang miskin, ada orang kaya, begitu masuk pesantren ada kesetaraan ya, sehingga ketika terbentuk satu habit, satu kebiasaan dalam pesantren untuk kemudian berdiri sama tinggi, apa itu bahasanya istilahnya, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi ya. Jadi lebih ke situ. Nah, kita tahu bahwa ada elemen dasar. Nah, ini juga sebenarnya yang kemudian harus kita lirik sebagai salah satu alternatif pendidikan. Tetap di pesantren itu ada otoritas yang paling tinggi, yaitu kiai, yang kemudian semuanya akan sami'na wa ata'na. Kemudian ada santri. Kalau dunia pendidikan ya kita bisa mengatakan siswa. Tapi santri ini tidak hanya kemudian yang hanya datang sekolah kemudian selesai, itu enggak. Tapi santri yang kemudian dibentuk karakteristiknya yang itu dalam pengawasan kiai. Jadi pembentukan karakter itu sudah ada di pesantren. Jadi sebelum dunia pendidikan di Indonesia itu marak pendidikan karakter, sebenarnya di pesantren sudah dididik sekali bagaimana karakter disiplin, bagaimana kemudian karakter menghormati, bagaimana kemudian karakter rendah hati. Itu dididik dalam pengawasan Pak Yai ini tadi. Kemudian kita tahu di pesantren itu ada pondok sebagai tempat tinggal santri. Ini juga biasanya pondok yang klasik itu di sini pondok itu atau tempat tinggalnya itu tidak mewah, karena lagi-lagi berbicara tentang pendidikan karakter nih, mengajarkan bahwa bagus-bagusnya tempat tidur itu kalau kita sudah tidur itu tidak bisa merasakan enak. Artinya sama, santri itu kalau sudah tidur meskipun hanya beralas sajadah itu sudah enak, itu dilatih, itu pendidikan karakter. Ya meskipun sekarang sudah mulai ada pondok modern yang kemudian asramanya bagus, ya itu silakan, itu perkembangan zaman. Tapi yang pasti ada pondok, nggak ada masjid, di mana masjid ini difungsikan tidak hanya sebagai ibadah tapi juga sebagai urusan halal yang sosial ya, pengajian, kemudian bahkan nanti ada rapat pondok misalnya itu kemudian kita klasik. Nah ini, jadi pesantren itu menjaga tradisi keilmuan yang memiliki jalur sanad yang bagus.
itu menggunakan kitab klasik. Ini elemen dasar pesantren. Nah, sebelum saya nanti menjelaskan tentang hubungannya pesantren dengan masalah pendidikan di Indonesia, kita tahu bahwa ada nilai-nilai yang dikembangkan. Memandang kehidupan secara keseluruhan sebagai kerja peribadatan. Jadi pesantren itu mengajarkan kepada siswa atau santri yang ibadah itu gak gur sholat, gak gur ngaji, tapi membantu, kemudian bersosial, kemudian kalau saling membantu, misal ada temennya yang semisal sangune telat, kemudian di situ juga membentuk tentang pentingnya kerjasama, itu semua dibantu. Itu dianggap ibadah kan. Jadi enak, jadi melihat ibadah itu enak dalam arti senyum itu ya ibadah. Kita tahu bahwa di pondok itu budaya guyonnya itu tinggi sekali, itu termasuk ya. Nah, di mana nilai-nilai ini kemudian di breakdown, dan nilai teosentris, berbicara tentang Tuhanan, sukarela dan mengabdi. Kita tahu bahwa di pondok juga ada istilah abdi dalam, yang kemudian benar-benar mengabdikan dirinya untuk Pak Yai. Memang ada yang mengkritisi ini sebagai bentuk kolonialisme baru, tapi sebenarnya itu bukan bentuk kolonialisme, karena sebenarnya kalau kolonialisme itu abdi itu dalam tanda kutip dipaksa, tapi kalau pesantren itu enggak. Karena para abdi dalam, cah dalam ini meyakini betul bahwa konsep barokah itu berlaku. Dan ngabdi ini kalau Pak Yai itu kemudian nanti konsep berkah itu berlaku. Boh piye carane kemudian hidup itu berkah. Itu ada dan banyak sekali. Bahkan sampai berebut, bisa jadi anak dalam itu yang sudah istimewa. Ketoke jadi jarang mengaji. Ketoke jadi jarang mengikuti diskusi-diskusi di pondok. Tapi barokahnya dia ikut Pak Yai, membantu keseharian Pak Yai, menyediakan kebutuhan-kebutuhan Pak Yai, dalam arti menyiapkan sebagai seorang dalam, itu bisa kemudian menjadi sarana untuk mendapat keberkahan. Kesederhanaan, seperti yang saya sampaikan tadi, di pondok itu tidak ada urusan materi, itu tidak ada. Artinya melihat seseorang dari materi itu, berdiri sama rendah, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Salah, intinya itulah ya, kolektivitas dan kebersamaan, nilai kemandirian. Kebersamaan di sini tidak ada unsur kemudian saling menjatuhkan, enggak ya. Kadang kan ada kolektivitas itu dalam rangka ingin cari apa. Nah, di pondok pesantren jarang sekali ada peringkatan peringkat 1, 2, enggak ada. Jadi ya ada istilah kompetisi yang kemudian itu saling menjatuhkan. Ya tentu lomba-lomba ada, tapi itu dalam bingkai kebersamaan. Kemudian nilai kemandirian, ya. Jadi pembentukan karakter mandiri di pondok pesantren itu sangat kental, karena sejak mulai bangun sampai tidur lagi itu semua dilakukan sendiri. Makanya mentalnya itu kemudian terbentuk dari situ. Oke, ini saya kira bisa disimak adanya hubungan yang akrab pesantren dengan kiainya, kepatuhan santri kepada kiai, hidup hemat dan sederhana, kemandirian amat terasa di pesantren, tolong menolong, disiplin juga sangat dianjurkan. Kita tahu ada jam malam, ada sholat malam jam 3 sudah bangun, subuh nanti sudah jamaah, di subuh kemudian hafalan, store hafalan, kemudian nanti jam setengah 7 sudah siap-siap, kemudian nanti ada diskusi, ada belajar malam, ada mengaji kitab, sehari bisa 3-4 kali. Itu kan dalam rangka membentuk, lagi-lagi pembentukan karakter itu, berani menderita untuk mencapai suatu tujuan, ya. Itu tadi ya, di pondok pesantren ya, kalau ya ada kalanya kemudian kudikan penyakit gatel, tapi tetap stay di pondok, ya. Menarik ya, jadi menderita tapi tetap stay, tetap di situ. Tidak fenomena, wah ini Pak saya menderita di sekolah, saya pindah saja, enggak. Pemberian ijazah di sini bukan kalau kemudian dalam bentuk kertas ijazah, itu enggak, tapi kemudian semacam legalitas untuk mengajarkan keilmuan.
sehingga yang sudah dapat ijazah itu dianggap sudah selesai belajar dan siap mengajar, bahasanya begitu ya. Nah, itu. Nah, ini menarik ya. Nah, ini yang akan saya masuk di materi ini. Kenapa pesantren menjadi role model? Karena dalam strategi pembelajaran pesantren menggunakan dua pendekatan, intelektual, spiritual. Jadi kita bicara tentang alternatif-alternatif tadi. Kita bicara ada workshop, ada diskusi, ada pembentukan modul dan seterusnya. Itu sebenarnya ya sebagai ikhtiar untuk satu pendidikan, untuk keberhasilan dalam pendidikan. Tapi yang mulai hilang di dunia kita, di sekolah-sekolah kita itu adalah aspek spiritualitas. Ya, jadi pendidikan hanya dianggap sebagai fisik saja, PPM. Nah, sebenarnya kalau kita bicara PPM, pesantren juga ada. Ada kajian kitab kuning dalam bentuk sorogan atau bandungan, udah madrasah diniyah ya ada, halaqah diniyah ya ada. Secara intelektual santri juga dikasih pemahaman tentang ilmu. Tapi menarik, di pesantren juga ada metode atau strategi pembelajaran yang sifatnya spiritual. Sholat jamaah wajib dan sunnah itu menjadi hal yang ditekankan. Jadi rela untuk kemudian memotong jam pelajaran di sekolah, di kelas, untuk ikut jamaah. Khataman Al-Quran, ada puasa, ada ziarah, istighosa, halaqah dan sebagainya, mujahadah, itu semua ditempuh. Karena sebenarnya ini juga dan yang saya sampaikan tadi, ini yang hilang di kita. Ya, dekadensi moral hanya dianggap sebagai masalah siswa, hanya dianggap sebagai salah metode, hanya dianggap sebagai kurang bermutunya lembaga pendidikan. Tapi kita tidak pernah menyoal tentang bagaimana aspek spiritual seorang guru itu berpihak pada siswa. Artinya begini, kalau di pesantren, ketika di kelas, ketika ngaji kita, itu banyak santri yang tidur. Itu ustadznya, Pak Yainya itu tidak kemudian bentak-bentak, menyalahkan, itu enggak. Ya, mungkin kalian yang alumni pesantren yang pernah nyantri bisa memahami apa yang saya sampaikan. Jadi saya itu dulu kalau waktu di pondok, waktu di sekolah, itu semisal karena malamnya itu begadangnya itu ya kadang ya ngaji, kadang ya ngobrol-ngobrol tadi, kebersamaan. Itu siangnya itu ngantuk, dari sekolah tidur. Itu kalau di kelas ada beberapa siswa yang tidur, itu guru, Pak Yai tidak pernah kemudian duka. Wih, gue aja turu, melek, enggak, dibiarkan. Bahkan saya masih ingat, serapa turu-turu apa, penting mangkat sekolah. Memang dari segi itu, lagi kok rakyat sekolah. Tapi kami yakin bahwa para ustadz, para kiai saya yang ada di pondok itu semuanya mempraktekkan atau menggunakan jalur spiritual dalam mendidik. Artinya begini loh, bahwa manusia atau siswa yang kita hadapi itu adalah sepenuhnya adalah milik Allah. Ketika kita menghendaki memberikan perubahan atau menginginkan mereka menjadi pribadi yang lebih baik, di satu sisi tawakal, usaha itu perlu, yaitu dengan cara intelektual. Tapi di satu sisi tawakal itu juga penting dalam hal spiritual. Pemahamannya begini, piye-piye caheki tetap hambane pangeran, dan yang bisa merubah adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di pesantren itu pembelajarannya itu ada dua jalur. Jalur yang fisik, artinya ada pembelajaran, tapi juga jalur spiritual. Bagaimana seorang Pak Yai itu menyirakati bocah santri ini, masani santri ini, nahajuti santri ini. Semuanya untuk santri. Sehingga jangan heran di pesantren itu ketika di sekolah ketoke rak bejaji, donga-donga, pahpoh, tapi begitu keluar jadi, karena ada aspek spiritual ini. Berbeda dengan di sekolah, ketoke di sekolah itu cemerlang, prestasinya bagus, begitu lulus, wah, korupsi, karena pinter, kemudian pinter ngapusi.
Ya, jadi menarik fenomena ini. Kalau di pondok, ketika di sekolah kita pahpoh, tapi keluar bermanfaat. Tapi kalau di sekolah ada kemungkinan di sekolah cemerlang, tapi begitu lulus malah ngapusinan. Bahasanya begitu. Nah, sebenarnya yang hilang di dunia pendidikan kita itu ini spiritual ya. Makanya saya respect sekali ketika di sekolah masih ada istilahnya kewajiban sholat jamaah, zuhur, nanti di kultum sebentar. Kemudian sebulan sekali ada hataman Al-Quran. Kemudian nanti ada anjuran puasa sunnah. Oke anak-anak, besok kita masuk tanggal 8 9 Dzulhijjah. Mari kita bersama-sama puasa. Kemudian ada ziarah 3 bulan sekali, atau semisal di dekat sekolah itu ada yang dianggap sebagai wali, kemudian itu ada ziarah rutin. Kemudian ada istighosah. Kalau hatamannya sebulan sekali, ini istighosahnya 3 bulan sekali. Jadi istighosah termasuk, saya juga respect sekali kalau semisal ada sekolah hendak ujian itu kemudian istighosah. Ya jangan dipahami bahwa istighosah itu nilainya bagus, itu enggak, tapi lebih kepada sebenarnya biar para lulusan ini nanti ketika selesai itu kemudian bermanfaat. Jadi itu ya, kalian yang calon guru, meskipun saya juga belum bisa mempraktekkan ini, ya kalau nanti ketika jadi guru, ketika baca Al-Quran ya muridnya didongakno, ketika puasa ya diniati untuk puasa sunnah loh ya, kalau puasa wajib ya diniati untuk kalau tahajud malam-malam, entah itu setiap malam atau mungkin isone beri seminggu sekali, ya muridnya disebut biar kemudian ini terjalan. Ingat, manusia peserta didik yang kita hadapi adalah milik Allah, dan hanya Allah yang bisa merubah. Kita hanya bisa memaksimalkan dari aspek zahiriyah atau dari aspek usaha. Jadi semisal ada guru yang sertifikat pendidiknya itu sangat banyak sekali, tapi sekali Allah tidak mengizinkan anak itu berubah, tidak akan berubah. Tapi ketika kita tidak punya sertifikat pendidik formal, tapi kemudian Allah mengizinkan dari tangan kita bisa menjadikan peserta didik itu lebih baik, itu lebih baik. Jadi pemahaman ini harus kita munculkan lagi, bahwa yang merubah peserta didik bukan kita. Jadi kalau ada guru punya murid favorit, punya murid unggulan, itu tidak boleh bangga. Karena yang bisa menjadikan dia bangga, unggul, itu sejatinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu saya harap nanti ketika kalian menjadi seorang guru memahami konsep spiritualitas dalam dunia pendidikan, bahwa pesantren sudah membuktikan betapa para santri ketika lulus dari sekolah, dari pondok, itu kemudian bermanfaat. Dan dari segi moralitas kemudian kita bisa bandingkan bahwa ada istilah sak elek-eleke santri, senakal-nakale santri yang di pondok itu adalah sebagus-bagus ketika tidak di pondok. Saapi-apike saelek-eleke santri itu adalah saapi-apike wong sing ora pondok. Kenapa? Karena santri itu ketika tidak jamaah itu wis ketoke ditakzir, disanksi. Padahal dia tetap sholat, tapi orang milu jamaah itu wis ketok jahat. Sementara kalau yang tidak nyantri, jangankan orang jamaah, orang sholat wae orang, dalam tanda kutip, biasa-biasa saja. Ya, jadi kalau di pondok itu orang jamaah sekali itu masih ketok elek. Makanya saelek-elek cah pondok itu ada seapi-api orang yang tidak di pondok. Meskipun saya tidak mengatakan bahwa itu hukum pasti itu enggak. Saya yakin bahwa yang tidak mondok pun ya banyak yang kemudian menjadi pribadi yang baik. Tapi secara konteks pendidikan itu tadi. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan sekalian saya ingin menutup perkuliahan untuk semester ini. Terima kasih atas partisipasinya. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan itu tidak luput dari salah. Pasti ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya harap kalian tidak puas dengan apa yang saya sampaikan selama 1 semester ini, karena ketidakpuasan ini akan menjadikan kalian lebih bersemangat untuk mencari lagi. Tapi yang kalian puas untuk apa yang saya sampaikan, itu berarti cukuplah apa yang disampaikan Pak Zaki. Jadi tetap belajar, dan terima kasih atas motivasinya selama 1 semester ini, karena saya yakin di setiap
pertanyaan yang kalian ajukan itu mendorong saya untuk tetap belajar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga silaturahmi dalam perkuliahan ini tidak selesai, tidak berakhir setelah perkuliahan ini akhir. Artinya jangan memutus silaturahmi ya. Saya masih membuka diri jika ada yang ingin bertanya, monggo diajukan pertanyaan, bisa ya langsung, bisa melalui WhatsApp, bisa apapun itu. Dan saya harap kalian rindu atas apa yang saya sampaikan. Kesalahan dan kekurangan dari saya mohon diikhlaskan, begitu juga sebaliknya, sehingga akhir perkuliahan ini tidak menjadikan beban di akhirat ya. Termasuk dalam hal nilai, nanti semisal ada yang kecewa dengan nilai, ya saya mohon maaf, karena saya tidak menilai berdasarkan asumsi saya semuanya punya data, semua tugas kalian masih saya simpan. Kalau memang ada yang merasa dikecewakan ya monggo klarifikasi, tapi saya pastikan klarifikasinya akan saya berikan by data. Itu jika ada yang kurang mohon ditambahi, jika ada yang lebih mohon dikurangi. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika ada yang akhir kata, wallahumma fiqh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.